Shalom. Shalom. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Haleluya. Ada sukacita besar bagi kita semuanya Bapak Ibu. Sebab Tuhan kita adalah Allah yang baik, Allah yang setia, tidak pernah meninggalkan kita. Puji Tuhan, minggu ini keluarga AOT berturut-turut mengucapkan syukur bertambah ulang tahun ya dari Bapak Eva. Walaupun kejutan juga data baru besok malamnya baru sadar via Facebook. Baru banyak dikasih. Jika syukur anak-anak ada info ya sehingga kami khususnya kepala kami ucapkan selamat sekali lagi ke Papa Mama Cia. Puji Tuhan. Baik, mari kita melihat berkat firman Tuhan, kebenaran Allah pagi hari ini. Tema kita pagi hari ini sebagaimana tema kemenangan yang bagaimana? Yang besar. Kemenangan yang Allah berikan kepada kita adalah kemenangan yang besar. Nah, bila mana kemenangan yang besar itu terjadi dalam kehidupan kita, yaitu ketika kita memastikan kemenangan itu berasal daripada Tuhan. Maka kemenangan yang besar itu adalah kemenangan yang tidak dapat digagalkan, dibatalkan, ditiadakan, apalagi dibatasi. Tidak dapat, karena kemenangan yang besar itu datangnya daripada Tuhan Yesus sendiri, Allah yang kekal. Sebab itu maka sifat kemenangan yang besar yang Tuhan berikan pada kita ketika Allah menyatakan bahwa kemenangan itu dari pihak Allah, dari diri Allah sendiri. Maka kemenangan itu tidak dapat dibatasi, digagalkan, tidak mungkin gagal. Amin. Kalau kita menganggap ada kegagalan dalam apa yang menjadi janji Allah, sebenarnya jujur Bapak Ibu, yang gagal itu bukan janji Allah, kita yang gagal mengerti bagaimana supaya kita mengalami cara kemenangan yang Allah berikan itu. Dari pihak Allah tidak pernah lihat, tidak ada catatan kegagalan dalam Alkitab yang kita temukan dalam tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Mereka yang menerima, memiliki janji Allah, mereka semuanya mengalami janji itu. Mulai dari siapa? Nuh sebagai generasi angkatan kedua dalam peradaban manusia. Angkatan pertama kehidupan manusia itu Adam dan Hawa. Tapi kemudian manusia dalam angkatan Adam dan Hawa ini dibinasakan oleh air bah, kita ingat. Baru kemudian peradaban yang kedua itu lahir dari keturunan Nuh. Kita ini keturunan Nuh. Nuh melahirkan 3 anak, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Orang Asia ini keturunan Sem, Semit. Ya. Ham ini Afrika. Yafet ini Eropa. Ya. Ini sudah dibagikan oleh Allah tuh menyebar ke seluruh dunia. Kita menjadi keturunan Nuh. Keturunan siapa? Keturunan orang yang diberkati oleh Tuhan. Karena Nuh dikatakan orang yang takut akan Tuhan dan terus berkembang. Dan dibuktikan bagaimana kemenangan demi kemenangan terjadi atas kehidupan umat Allah yang menerima perjanjian daripada Allah tentang janji kemenangan. Karena Allah yang sudah kita pelajari minggu lalu adalah Allah yang berjanji dan sekaligus melakukan janji itu. Dan setelah dia melakukan janji itu, kemenangan itu untuk siapa? Diberikan, dijanjikan, dikerjakan, diperbuat, dilakukan, kemudian diberikan. Karena kita tidak bisa mencapai kemenangan tanpa kemenangan yang diberikan oleh Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa menghadapi iblis, setan. Karena iblis itu setan itu roh. Iblis sudah hidup ribuan tahun. Manusia pertama ada hidup sudah punya strategi banyak. Kita tidak punya pengalaman mengalahkan iblis. Kemenangan itu hanya dapat diberikan oleh Allah kepada kita. Karena itu kemenangan ini menjadi kemenangan yang sempurna melalui Kristus Yesus yang telah datang ke dalam dunia. Itulah kemenangan yang sempurna. Sebab itu pagi hari ini kita bicara tentang kemenangan yang sempurna dan kekal. Kemenangan yang besar adalah kemenangan yang sempurna dan luar biasa. Karena kemenangan yang dari Allah, kemenangan yang tidak dapat dibatalkan, digagalkan, ditiadakan, dibatasi. Maka kemenangan itu kemudian bersifat sempurna dan kekal. Mengapa kemenangan daripada Allah kok bisa sempurna dan kekal? Alasan mendasar adalah karena kemenangan itu adalah dari, dan Allah adalah Allah yang sempurna. Kalau Allah itu nggak sempurna, dia nggak mungkin disebut sebagai Allah. Ketika Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa, aku adalah aku, artinya dia sebagai Allah. Berarti dia sudah menunjukkan bukan hanya sempurna, kesempurnaan. Sampai-sampai itu menyebutkan namanya sendiri, dia tidak bisa melakukannya terhadap Musa.
Karena siapa manusia bisa mengalami kesempurnaan, menerima, menghampiri Allah dalam kesempurnaan? Tidak bisa. Makanya Allah menyebut nama pertama kali adalah Aku adalah Aku. Dalam tulisan Ibrani YHWH dibaca dalam ejakan menjadi Yahweh atau Yehova. Yahweh atau Yehova itu sama. Lihat dalam tulisan Ibrani itu YHWH. Ini konsonan semua, tidak ada vokalnya. Vokal itu A, I, U, E, O. Tidak ada AE di sini, Yahweh-nya tidak ada. Kenapa? Karena seperti dikatakan, Aku adalah Aku. Jangan menyebutkan nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Orang Ibrani tahu persis menyebut nama Yahweh itu tidak boleh sembarangan. Untuk menuliskannya saja itu tidak boleh muncul huruf hidup. Makanya kalau kita menyebut nama Tuhan sembarangan dalam kehidupan kita, betapa kurang ajarnya kita di hadapan Tuhan. Bagaimana kita akan berurusan dengan Tuhan sedemikian rupa. Tulisan Allah aja pada mulanya tidak boleh dituliskan dengan memunculkan huruf vokal untuk menunjukkan kehidupan nama Allah. Dituliskan konsonan saja, huruf mati istilahnya. YHWH, tidak ada. Itulah kebenaran bagaimana Allah dalam kesempurnaannya telah mengerjakan. Allah yang sempurna sedemikian. Bukti kesempurnaan Allah, ukuran daripada kesempurnaan Allah selalu diikuti dengan kekekalannya. Allah yang sempurna itu harus kekal. Sebab segala sesuatu yang tidak sempurna cirinya adalah tidak kekal. Sebab itu yang sempurna itu pasti. Nah pertanyaannya, di mana di dunia ini yang kekal? Tidak ada yang kekal. Kalau tidak kekal berarti di dunia ini tidak sederhana. Sesederhana itu untuk kita memahami keadaan dunia ini. Sebenarnya manusia tidak perlu melebih-lebihkan keadaan dunia. Kenapa? Karena dunia ini tidak kekal. Umur manusia aja berapa panjangnya. Kesehatan kita juga kemarin kelihatan fit. Bisa jadi hari ini kita bisa dalam keadaan fit. Baik kan hanya oleh karena batuk pilek. Sekarang malah orang tanpa ada gejala apa-apa bisa tiba-tiba. Kita tidak pernah tahu. Itu sebagai indikasi manusia segala sesuatu di dalam dunia ini nggak sempurna atau bersifat tidak kekal. Tidak usah ngomong sempurna, kekekalannya kemarin. Biarpun kita sudah punya menjaga kondisi, makan minum baik, olahraga baik, tidur teratur, tidak bisa disangkal. Kalau Tuhan izinkan, itulah tanda bukti nyata bahwa kita tidak sempurna. Kekekalan. Tetapi Allah adalah yang sempurna. Karena itu kesempurnaan Allah melalui perbuatannya diikuti dengan kekekalannya. Betapa dahsyatnya janji Allah kalau Dia memberikan kemenangan yang sempurna dan itu diikuti dan kekekalan, itu berarti kemenangan yang tidak pernah berkesudahan. Kekal. Kemenangan yang seharusnya terjadi terus menerus di dalam kehidupan kita. Itu yang sebenarnya menjadi bagian rencana Allah sesungguhnya dalam kehidupan kita. Lihat manusia pertama Adam dan Hawa. Allah tidak menyediakan umur yang 200 tahun, 400 tahun. Lihat manusia Adam dan Hawa mati pertama kali 900 tahun sekian. Umur 900, hampir lagu 1000 tahun itu sudah dialami oleh Adam dan Hawa. Baru setelah itu turun degradasi usia manusia sampai Musa sendiri dan jujur mengatakan mentok 70, kalau kuat 80 tahun. Artinya semakin ketidaksempurnaan itu terjadi. Tapi sebelum manusia jatuh dalam dosa, itulah teori kegagalan terjadi. Karena itu Allah datang untuk kembali menyempurnakan perbuatan tangannya, pekerjaannya, mengembalikan kesempurnaannya dengan jalan apa? Bukan lagi melalui nabi, bukan lagi melalui Musa, melalui nabi-nabi semua, Yeremia, Yeskiel, Daniel, bahkan Daud sendiri, tapi melalui anak tunggalnya Tuhan Yesus Kristus, diutusnya, dikirimnya ke dalam dunia untuk menegaskan rencananya, perbuatannya. Segala kemenangan yang diberikannya kepada kita adalah kemenangan yang bersifat sebab bukan lagi nabi. Nabi itu masih mati. Anak Allah tidak mati. Dia mati hanya untuk menanggung dosa kita. Dan ada batas waktunya, matinya cukup 3,5 hari. Setelah 3,5 hari dia risen. Dia bangkit, dia hidup. Dia buktikan kesaksian kehidupannya 40 hari lamanya. Bahkan 1 Korintus 15 menyebutkan ada 500 orang sekaligus menyaksikan bagaimana Tuhan bangkit dan hidup. Bagaimana Allah membuktikan kemenangannya yang sempurna dan dalam kekekalan. Kenapa kita harus memastikan kemenangan yang sempurna dan kekekalan? Karena
Sekali lagi, di dunia ini tidak ada yang kekal. Kalau di dunia ini tidak ada yang kekal, berarti di dunia tidak ada yang sempurna. Jadi itu sebuah kenyataan, sebenarnya dunia tidak bisa sombong. Itu apa sombong? Tidak kekal. Segala sesuatu, apapun dalam dunia tidak kekal. Kenapa mesti sombong? Yang kekal itu hanya di dalam Allah, di dalam Tuhan, dalam Kristus Yesus. Karena itu iblis pun tidak kekal. Iblis itu tidak kekal, setan itu tidak kekal. Kata siapa iblis kekal? Sebab itu iblis pada akhirnya akan dihakimi, akan dihukum, dan akan dilemparkan dalam api neraka. Cukup, kau akan mengalami kebinasaan kekal. Kata kekal di situ mengerikan, kematian yang tidak pernah bersudah, bangkit lagi, disiksa lagi dalam api neraka yang kekal. Itulah kebinasaan yang kekal yang akan dialami oleh iblis dan para pengikutnya. Tidak ada yang kekal di dalam segala sesuatu. Sebab itu, karena kita memiliki Allah yang menjanjikan demikian kemenangan perbuatannya kepada kita sempurna dan kekal. Sebab itu marilah ini mendorong kita, membuat kita semakin giat, semakin sungguh, semakin yakini. Untuk kita tidak perlu merasa, aduh kalau dunia menjadi sesuatu yang kita perlu pikirkan, tidak perlu hal apapun. Tapi sebaliknya izinkan kesempurnaan dari Allah menguasai kita. Maka kalau kesempurnaan yang dari Allah itu menguasai kita, kesempurnaan Allah yang sempurna itu tinggal dalam kita, maka yang tidak sempurna ini akan turut diubahkan. Kita yang sempurna karena kita menerima janji kemenangan perbuatan Allah dalam hidup kita. Tadinya kita memang tidak sempurna karena dosa, tapi karena kita telah menerima Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita sebagai juru selamat kita, maka ketidaksempurnaan itu sudah dilenyapkan, digantikan oleh karya penebusan Kristus yang memberikan kemenangannya. Sebab itu kita bisa memiliki kesempurnaan daripada Allah. Nah, bayangkan kalau kesempurnaan Allah yang sudah dilakukannya sejak penciptaan sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya itu menguasai kita, maka yang tidak sempurna, hidup kita yang tidak sempurna, dunia yang tidak sempurna, kalau disentuh yang sempurna, maka semuanya akan berubah menjadi sempurna. Ini yang Allah kehendaki. Makanya seharusnya kita percaya bahwa apa yang kita lakukan hanya, sudahkah kita berpikir mengalami hidup yang sempurna, memahami arti kesempurnaan Allah dalam kehidupan kita. Makanya salah satu tanda bukti bagaimana kita, bagian pertama, kemenangan yang besar itu berasal daripada Allah. Bagian keempat adalah diurapi. Roh Kudus mengurapi kita. Ini roh Allah menguasai kita lebih daripada pikiran kita. Makanya selalu saya katakan berulang-ulang, roh Allah harus lebih besar dari otak kita. Roh Allah harus lebih besar dari pikiran kita, lebih besar daripada keahlian kita, lebih besar daripada kemampuan kita, lebih besar daripada keinginan kita. Kalau roh Allah lebih besar daripada segala sesuatu, kenapa? Karena kita nggak sempurna. Kalau kita nggak sempurna, yang ada dalam diri kita nggak sempurna, ini dikuasai yang sempurna, disitulah nilai sempurna baru muncul. Roh Kudus itu yang akan memimpin kita sehingga kita bisa mengerti bagaimana Allah sudah merencanakan kemenangan-kemenangan yang besar yang disediakan, dijanjikannya kepada kita. Sebagaimana kata Daud, itu adalah ayat-ayat yang sempurna sekali, kata-kata yang sempurna. Rasanya saya sendiri pun, ini perkataan manusia. Daud bisa mengatakan, lihat, tidak ada satu pesimistis, tidak ada sebuah teori. Nah, mungkinkah itu? Jangan-jangan, itu cuma begini saja. Tidak, semuanya menunjukkan sebuah kepastian. Doanya penuh dengan kepastian. Mazmur 20:21. Kenapa? Karena Daud sudah menerima kemenangan Allah yang sempurna. Makanya doanya pun sempurna. Keyakinannya terhadap jawaban Tuhan adalah sempurna dalam kehidupannya. Kalau kita lihat proses kehidupan Daud, tidak ada kalah, tidak ada kalah. Perang, mau ngomong apapun dalam hidup, tidak ada teori kalah. Daud itu jatuh hanya karena dosa. Tapi ketika dia hidup benar berkenan pada Allah, tidak ada teori kalah, tidak ada teori gagal. Menang, dan terus menang sampai akhir hidup. Seperti yang dikatakan Daud sendiri dalam Mazmurnya yang sudah kita baca minggu lalu, Mazmur 20 itu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapi dan menjawabnya dari surga. Jawaban kita bukan dari dunia, dari surga. Supaya apa? Supaya kita menerima jawaban kemenangan yang sempurna. Maka jawaban itu harus datang dari surga.
Kita terima dari surga, dari Allah yang sempurna, yang sudah memanggil, memilih untuk menyelamatkan kita. Supaya kita yang tidak sempurna karena dosa, disempurnakan karya Kristus yang sudah mengampuni dosa. Supaya kita hidup dan memiliki hidup di dalam Kristus. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dan kalau aku hidup, tetapi bukannya aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kristus yang hidup di dalam aku. Buktinya Rasul Paulus menjadi sempurna di dalam Tuhan. Kita akan melihat nanti tulisan-tulisan Paulus tentang kesempurnaan itu begitu kaya. Menjadi orang-orang Kristen yang disempurnakan, mengalami janji kesempurnaan. Luar biasa. Maka Rasul Paulus menjadi alat yang sangat luar biasa di tangan Tuhan. Kesempurnaan dan kekekalan, itulah janji kemenangan yang Allah berikan kepada kita. Mari kita lihat Mazmur 18 ayat 31. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Daud, ini tulisan Daud, Mazmur 18 ayat 31. Ini adalah sebuah kesimpulan ketika Daud hidup bersama Tuhan, di jalannya Tuhan, seperti lagu pujian penyembahan pertama, Waymaker, pembuat jalan. Karena itu firman Allah mengatakan, akulah jalan, dan ketika kita ada di jalan Tuhan, itu berarti kita ada di jalan yang perfect, sempurna. Adapun Allah jalannya sempurna. Jadi kalau kita mengalami hal yang sepertinya, kita lihat kok bisa begini, kok bisa. Kita sendiri merasakan kekecewaan dengan diri kita. Kita sendiri merasakan kekesalan berabahnya. Kita sendiri sebenarnya aku harus lakukan itu, tapi tadi kenapa aku tidak lakukan itu? Sehingga kita kesal dengan diri kita sendiri. Seharusnya aku bisa. Katakan yang kayak kuliah, kalau menyelesaikan sebuah target itu sebenarnya sudah selesai berapa waktu yang lalu. Begitu ada penundaan dan melihat hasilnya sedemikian rupa, ada kekesalan. Kenapa terjadi penundaan yang buat kita kesal, kecewa? Karena kita dalam masa di mana kita tidak berjalan dalam jalan kesempurnaan. Begitu kita dibawa dalam jalan kesempurnaan Tuhan, dalam target Allah, dalam kehendak Tuhan, begitu terbuka semuanya, baru kita melongo. Baru kita heran, kaget. Tuhan, kenapa tidak dari kemarin, bukan dari kemarin? Karena kamu mula-mulanya tidak berjalan di dalam jalan. Kalau engkau berjalan di jalanku, jalanku sempurna. Disertai janji Tuhan itu, murni-murni itu, ya tadi tidak bercacat, bercela, tidak bernoda, tidak dapat disangkali, tidak ada sebuah indikasi yang bisa mencemarkan, mengotori, menghalangi, tidak ada. Karena itu kata sempurna diikuti dengan murni. Jangan sempurna diikuti dengan kemurnian, sama seperti sempurna disertai dengan kekekalan. Karena tidak ada yang sempurna, karena tidak ada yang kekal selain Allah sendiri dalam Kristus Tuhan kita. Amin. Mazmur 119 ayat 96 berkata demikian. Aku melihat batas-batas kesempurnaan, tetapi perintah-perintahmu luas sekali. Artinya ada yang lebih sempurna daripada batas-batas kesempurnaan. Mazmur 119 ayat 96. Aku melihat batas-batas kesempurnaan, tetapi perintahmu luas sekali. Artinya lebih luas, lebih sempurna daripada semua. Artinya kalimat pertama itu bicara dunia ini. Kita lihat, orang yang paling sempurna di dunia tetap ada cacat. Makanya dunia mengatakan tidak ada gading yang tidak retak. Itu sebuah bukti nyata bahwa dunia ini gak ada orang yang sempurna. Mau ngomong orang hebat, tokoh hebat, mau sebutkan, pasti ada kekurangan. Siapapun dia. Mau ngomong keberhasilan, kesuksesan hebat seorang manusia, ada kekurangannya. Selalu ada. Kenapa? Ya tadi Alkitab sudah beritahukan. Di balik kesempurnaan yang dikatakan orang di dunia ini, itu tetap ada batasnya. Kalau kesempurnaan yang ada batasnya, itu tidak lagi sempurna. Itu berarti tidak terbatas. Yang tadi tidak dibatasi oleh waktu, maka sempurna itu bersifat kekal. Kekal itu tidak unlimited, tidak terbatas. Nah, kalau sempurna yang terbatas, itu berarti tidak lagi sempurna. Karena jujur kadang kita menilai dunia ini seolah dunia ini sempurna, padahal Alkitab ngomong itu tidak sempurna. Sebaliknya, perintah-perintah Tuhan itulah yang sempurna, luas, lebih daripada kesempurnaan yang kita lihat dalam ini. Dibuktikan selanjutnya. Maka ayat 97 dikatakan, Mazmur tetap di Mazmur 119. Kita lanjutkan. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang. Ketika kita mengizinkan yang sempurna. Apa itu yang sempurna? Allah melalui firman-Nya. Betapa ku cintai Allah, aku merenungkan firman-Nya.
maka tanpa kita sadar kita sedang dibawa untuk mengenal jalannya Allah yang sempurna. Seperti dikatakan Mazmur 18:31. Ketika kita jalan yang sempurna, maka tidak ada lagi hal-hal yang kita perlu khawatirkan, ragukan. Karena kesempurnaan Allah yang bekerja. Aku merenungkannya sepanjang hari. Artinya penulis Mazmur ini sungguh-sungguh dia menjadikan Allah sebagai pusat kehidupannya. Kesempurnaan Allah itulah yang selalu dia harapkan terjadi. Maka akibatnya nyata. Ayat 18 dikatakan, perintah-perintahmu membuat aku lebih bijaksana. Lebih bijaksana. Ini akibatnya. Lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Pengurapan itu dari Ibrani 1 ayat 9 dikatakan, aku mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan yang melebihi teman-teman sekutu. Ketika kita mengalami roh Allah, mengalami pimpinan Allah yang membawa kita di jalan sempurna, ya tadi kita kemudian didatangkan hati yang haus dan lapar untuk mengenal Allah melalui firman-Nya. Ini yang terjadi. Kita akan berjalan di jalan sempurna tanpa kita sadari tiba-tiba kita akan, kemarin musuh menjadi saingan, menjadi sesuatu yang gila dia, jago banget dia, pengalaman banget dia, skillfully banget dia, punya keahlian lebih. Tapi tanpa kita sadari ketika kita membangun diri kita dengan kesempurnaan Allah, itu mengupgrade kita. Dari kita yang mungkin di bawah musuh ini, percayalah Bapak Ibu, Daud sendiri pemazmur sudah mengatakan kita akan naik. Engkau akan lebih bijaksana dari musuh-musuh. Amin. Bahkan kemudian dikatakan, aku dengan berani penulis Mazmur, aku lebih berakal budi dari semua guru-guruku, dosen-dosenku, dekan-dekanku, rektorku, dari semua doktor, profesor. Sebutkan kata guru di sini, sebutkan para pengajar terhebat sekali. Aku lebih, kata aku menunjukkan persen manusianya. Lihat ini, Alkitab tidak tanggung-tanggung. Allah akan, artinya Allah betul-betul akan membawa kesempurnaan itu. Kita betul-betul akan lebih berat. Hikmat kita, kecerdasan kita, kepandaian kita, Alkitab sudah buktikan. Daniel lebih daripada anak yang saya rasanya. Nehemia, Esther, semua itu mereka bergerak dalam bidang pemerintahan pada waktu itu. Tidak ada tandingannya. Begitu mereka ngomong kepada raja, langsung berkata mereka, it's the best. Selalu dikatakan ini sebuah pernyataan, ini nasihat yang terbaik. Itu yang terjadi. Lebih berakal budi dari semua pengajarku, bahkan ayat 100 itu. Sebab apa? Sebab aku merenungkan Taurat. Sebab aku memegang, ini ayat 100, pada ayat 99, aku merenungkan Tauratmu. Pada ayat yang pertama, karena itu selama-lamanya ada padaku. Ketika 97 dikatakan, perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Ayat 97. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Lihat kata selama-lamanya, kita bicara sempurna dan kekal. Selama-lamanya. Daud tahu persis bagaimana ketika dia sudah ada dalam kehendak Allah, dalam kesempurnaan, tidak ada alasan untuk dia melangkah keluar. Tidak ada alasan untuk dia mencoba mencari cara jalan yang tidak ada. Jalannya sempurna. Bahkan sampai pada ayat 100, aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Sebab aku memegang titah-titah. Artinya penulis Daud ini sungguh-sungguh memegang kesempurnaan itu bukan oleh karena aku belajar di mana, aku sekolah di mana, aku punya guru siapa, aku punya, bukan. Guru kita orang paling hebat sekali lagi, manusia itu nggak sempurna. Yang sempurna itu hanya Allah. Maka sekali lagi kita mundur dalam renungan di hari Rabu ya, 1 Yohanes 2:27. Sebab di dalam kamu sudah ada pengurapan yang kamu terima daripada Allah. Karena itu kamu tidak perlu diajar lagi oleh orang lain. Pengurapan. Ini bicara Allah hadir. Pengurapan berarti Allah itu diam dalam manusia. Itu kata sederhananya pengurapan. Mau mengerti pengurapan itu apa? Itu artinya Allah diam dalam kita. Jadi kalau kita berjalan, kita berpikir, kita bersikap sebagai ayah, makanya kita harus belajar. Kalau kita salah, katakan itu bukan Roh Kudus. Kalau misalnya kita salah ngomong tentang anak kita salah bereaksi terhadap istri kita ketika ada sebuah
hubungan yang sempat kita merasa tiba-tiba, maka kita harus berani jujur. Itu bukan pengurapan, itu saya. Berarti saya masih belum berjalan dalam pengurapan. Kalau saya berjalan pengurapan, saya tidak mengucapkan kata-kata yang bisa membuat istri, membuat anak-anak saya, membuat keadaan sekeliling saya itu menjadi keadaan mereka terluka atau tersakit atau tidak. Karena kalau kesempurnaan Allah terjadi, ya tadi perkataan saya sebagai suami, sebagai ayah, sebagai siapapun itu akan ditolong oleh Tuhan. Supaya anak, istri, suami kita melihat, ya itu tadi. Kamu kok bisa punya sikap seperti itu? Ini bukan saya, ini Tuhan di dalam. Sebab di dalam diri kamu telah ada pengurapan yang kamu terima daripada Allah, daripada Nya Guru besar. Ini bukan datang dari guru. Guru siapa yang kita mau bayar? Dosen mana yang kita mau sebutkan sempurna? Guru mana yang kita mau sebutkan? Sampai guru hamba Tuhan yang paling hebat sekalipun. Siapa yang mau kita sebut, Pak tolong dong ulari saya. Ilmu dah ada. Bapak Ibu, kalau kita mau lebih dari orang lain, sedang dalam segala bidang sama beritahukan, bukan hanya bicara sekolah rohani. Tadi dikatakan, engkau akan lebih bijaksana dari musuh, engkau akan lebih berakal budi daripada semua pengajar, engkau akan lebih mengerti daripada orang. Itu dalam segala bidang, dalam bidang kedokteran, dalam bidang sains, dalam bidang pertanian, dalam bidang pengajar, pendidikan umum, engkau akan lebih unggul. Kenapa? Karena Allah sendiri, Allah di dalam kita yang sempurna memenuhi kita. Betapa segala sesuatu dalam diri kita yang tidak sempurna akan diubahkan dalam kesempurnaan. Karena itu dikatakan kamu tidak perlu lagi luar biasa. Makanya kita tidak perlu mencari, waduh siapa yang ada? Siapa yang kira tidak ada? Asal kita mencari Tuhan. Kita kan masih banyak orang-orang hebat yang mereka, bahkan ada orang yang katakan Bill Gates itu tidak selesai kuliah. Yang berpikir Bill Gates itu orang selesai kuliah, dia tidak selesai kuliah. Tapi tidak berarti kemudian dia tidak bisa menjadi orang hebat. Saya bilang itu aja dari sisi dunia, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mempercayai sumber hikmat kita, sumber pengetahuan kita, sumber kekuatan kita. Bapak Ibu tidak bisa dipungkiri, gereja-gereja yang besar itu dimulai oleh, saya percaya di sini juga, gereja-gereja besar dimulai oleh bapak-bapak pendeta yang tidak ada latar belakang STH. Gereja-gereja Tuhan yang ditanam di seluruh Indonesia yang menyebar ini, tidak ada gelar STH. Justru mereka menambahi gelar dalam pelayanannya setelah mereka terkenal. Baru kemudian sekarang ini ada doktor. Tapi doktornya bukan dari jenjang struktur pendidikan honoris causa. Itu hanya penghargaan saja. Tidak perlu sebenarnya. Lihat saja nama-nama besar itu. Saya mau disebutkan Bonke, Maurice Rollo, tidak ada latar belakang teologi yang khusus, yang hebat di belakang dia. Benny Hinn, Bapak bisa, saya mau katakan, kita tidak bisa mengandalkan pengetahuan. Pengetahuan itu nggak sempurna. Kalau kita hari ini bisa sekolah, bisa menyekolahkan anak kita, itu hanya bicara kesempatan. Tapi itu bukan bicara jaminan, beda. Kesempatan sama jaminan itu beda. Anak kita tidak akan bisa dijamin oleh pendidikan yang mereka raih hari ini. Itu hanya bicara kesempatan karena kita diberikan anugerah berkat rahmat Allah untuk bisa menyekolahkan anak kita sampai pendidikan sekian jauh. Tapi itu bukan jaminan. Jaminan kita hanya sepenuhnya di dalam Kristus. Banyak kok MBA makin bengong, AJ di rumah. Banyak GLS di rumah, iya, atau STH semakin tinggi, sekolah teologi tapi semakin tinggi. Jadi apalah pengetahuan? Pengetahuan itu tidak sempurna. Pengetahuan itu hanya membedakan orang itu punya kesempatan dan orang lain tidak punya kesempatan. Tapi jaminan sama. Tidak berarti kami yang kuliah, kami yang sekalian lebih baik daripada orang yang tidak kuliah, tidak. Karena jaminan kita adalah dari Dia yang sempurna akan menolong kita, mengurapi kita. Karena itu kami tidak boleh diajar. Makanya kita pun bisa memiliki keyakinan kalau kita mau percaya Allah, bergantung pada Allah. Bapak yang mau belajar, apalagi sekarang sudah Google. Kita mau belajar teori apa sekarang ini? Mau teori pertanian, itu juga ketik mau bebas. Ada semua kok. Terbukti di Surabaya ada begitu banyak bengkel-bengkel itu di Jawa. Tiba-tiba mereka bisa menjadi bengkel kelas dunia. Ilmunya yang dari Google itu
hanya bengkel-bengkel biasa. Mereka juga belajar bagaimana nyambung las ini dan las itu, teorinya gimana dari pabrikan kelas atas. Dia hanya belajar buat sekarang ini di Lombok ada sepeda rakitan anak-anak Lombok, anak Indonesia Lombok. Pulau Lombok menghasilkan sepeda kelas dunia. Tidak ada sekolah pendidikan khusus. Mereka semua belajar di Google. Tidak, itu aja. Ya, padahal secara manusia mereka hanya meniru Google, teori dunia. Apalagi kalau kita meniru Allah sendiri. Mengalami Allah sendiri dalam kehidupan kita yang sanggup memberikan segala hikmat, inspirasi, motivasi, kekuatan untuk kita dapat. Maka Nabi Daud berkata, jalannya adalah sempurna. Sebab itu Tuhan Yesus, Rasul Paulus sendiri berkata demikian. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja. Karena Allah itu harus dipermuliakan. Kalau kita nggak mengalami kesempurnaan Allah, berarti kita pasti memiliki kemungkinan gagal. Kegagalan akan menjadi ancaman. Nah kalau kita gagal, jujur aja hidup kita nggak akan memuliakan Tuhan. Rumah tangga yang gagal, kehidupan yang gagal. Allah tidak merancang kegagalan. Allah merancangkan rancangan damai sejahtera bukan untuk memberikan hari depan yang supaya apa? Supaya Allah dipermuliakan di dalam kita. Karena 1 Korintus 15 ayat 25 mengatakan demikian. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai ia meletakkan segala sesuatu di bawah kakinya. 1 Korintus 15 ayat 25. Karena ia harus memegang pemerintahan. Karena dengan bahasa sehari-hari, karena Allah harus dipermuliakan sebagai raja dalam hidup kita. Bila mana dia menjadi raja atas kehidupan kita, kalau dia menunjukkan kerajaannya, menunjukkan sifat kerajaannya. Raja berarti dia sempurna. Dia pemilik segala sesuatu atas dunia ini. Bahkan ditegaskan, dibuktikan sampai ia meletakkan segala sesuatu di bawah. Tidak ada kekuasaan kuasa dunia ini yang tidak takluk kepada kekuasaan Tuhan. Kalau sampai segala sesuatu ditaklukkan, bagaimana? Dan pikir, Pak, saya yang cuman lulusan ini, saya yang cuman bakat sekian. Hei, kau punya raja yang memiliki segala sesuatunya, yang akan meletakkan segala keterbatasan, ketidakmampuanmu. Dan ketika kau menerima raja itu sebagai Allah yang memerintah dalam hidupmu, hidupmu pun akan diupgrade. Saya mendengar kesaksian-kesaksian nama betul yang dipakai Allah luar biasa. Siapa mereka sebelum? Orang-orang yang pernah diikat hutang piutang. Alex Abraham Nusa Putra, pendiri GBI Betani pertama, kalau dia menjadi pendiri yang sudah meninggal beliau tahun ini. Itu ketakutan nabrak orang, dia jualan, ingat seperti itu, jualan kulit telur, kulitnya telur. Itu kalau orang di Jawa tahu bagaimana itu bisa menjadi alat bedak dan sebagainya, dilembutkan sedemikian. Satu kali ketika dia jalan, sebelum dia menyerahkan diri sebagai hamba Tuhan, dia nabrak orang sampai mati. Di Sidoarjo lagi. Sidoarjo itu daerah Wah. Itu kesaksian diulang-ulang beliau. Bapak Ibu dengan mobil nabrak orang, mati lagi. Kira-kira apa yang terjadi? Ketakutan. Apalagi beliau Tionghoa, Cina. Wih, itu masuk kampung semua. Apa yang terjadi? Saat itu dia cuma mati aku. Yang ditabrak mati lagi. Nyusul saya. Disitulah beliau berdoa, Tuhan, kalau Engkau bisa selamatkan aku daripada mati. Bapak Ibu yang tabrak, main-main. Itu telur-telur yang dibawa semuanya ambil. Banyak orang tidak tahu bagaimana kesaksian beliau, melihat hanya suksesnya. Tahu gak siapa? Pak Niko, Insinyur Niko, dikejar-kejar hutang, dia kontraktor. Baru dia datang ke Pak Alek, jajar saja gak punya. Pak Alek, Pak panggil. Pak Alek, kau kakak. Itu yang saya tahu dari kesaksian mereka. Siapa mereka? Bukan urusan teologi. Tapi jemaat mereka jangan bilang, ribuan jemaat mereka jangan bilang pengusaha, orang-orang pintar, sekolah-sekolah tinggi, tapi diajar oleh orang yang sekolah teologi aja enggak. Itulah hebatnya dulu Tuhan memakai. Lihat aja hamba Tuhan dulu yang merintis di sini.
Tanpa mereka yang datang dari iman, diutus oleh roh, hikmat mengajar dari roh Allah. Tapi mereka menghasilkan sebuah pelayanan yang berdampak atas sebuah tempat. Kesempurnaan Allah yang terjadi. Allah harus dipermuliakan karena ia harus memerintah. Ia harus memerintah sebagai raja. Dengan kata lain, ia harus dipermuliakan dalam kehidupan kita sebab dia raja. Apabila kita mengakui bahwa Yesus Kristus adalah raja. Raja berarti Allah yang hidup, berkuasa, memerintah, berdaulat. Hidupku bukannya aku lagi, tapi yang hidup di dalam aku adalah my king, rajaku, Yesus Kristus. Kalau raja itu menguasai kita, apa yang kita tidak bisa? Makanya 26 dikatakan musuh terakhir yang dibinasakan ialah maut. Bayangkan maut aja sudah dikalahkan. Kita lanjutkan ayat 55. Makanya dikatakan Paulus punya bahasa. Ini tulisan Paulus. Paulus ini kalau nulis kata-kata rohani itu ekstrim-ekstrim, radikal-radikal. Maut, setan, iblis itu dibuat kayak mainan sama dia. Dan itu dia buktikan dalam hidupnya. Hei maut, di manakah kemenanganmu? Pasal yang sama 1 Korintus 15. Hei maut, di manakah sengatmu? Maut aja ditangkap oleh Paulus. Kenapa? Karena orang ini hidup dalam kesempurnaan Allah sebagai raja dalam hidupnya, sehingga dia tidak pernah meragukan. Aku tidak berjalan dengan sebuah kekuatan yang didasarkan pada kalau mungkin tidak, ada kepastian pokok. Kata harus berarti itu harus terjadi demikian. Sengat maut ialah dosa. Kuasa dosa ialah hukum Taurat. Artinya Paulus menantang, mana dosa? Mana cobaan dosa? Tunjukkan pada aku tantangan terhadap dosa. Dosa sakit hati, dosa benci, dosa pikiran porno, dosa kerakusan, ketamakan, keserakahan. Dosa apa? Lihat. Di mana dosa yang katakan? Di mana kesengat dosa? Wih, orang ini. Inilah orang yang berjalan dalam kesempurnaan Kristus. Dan inilah, apakah ini hanya untuk Paulus? Tidak. Ini juga diberikan untuk kita. Paulus juga sama seperti kita, malah dahulu Paulus itu adalah pembunuh jemaat, Bapak Ibu. Tapi ketika dia berbalik kepada Kristus, dia betul-betul berbalik 100%, 180. Kadang-kadang kita sudah berbalik 180 derajat. Wih, sudah beda, sampai sini udah beda. Tapi kadang magnet yang sini balik lagi, kenceng lagi. Aduh jangan, kamu kan masih di dunia, kamu kan masih punya mata, kamu kan masih punya perasaan. Bukankah aku juga manusia? Ya. Anak Tuhan juga manusia. Ya. Akhirnya baru bergeser 90 derajat aja dari posisi dosa di sana. Cobaan kita sudah mau paling lagi. Kok kenceng ya tariannya? Padahal mestinya kita kenceng bertolak belakangan ke 180. Untuk berjuang 90 derajat aja susahnya. Mulai nyerong sana, wah ini mulai kuat. Ini anginnya dari sana. Akhirnya seperti jarum mulai ke arah sampai pada 180 derajat. Wah, puji Tuhan. Bye-bye dunia. Asik. Gak sadar mulai muter lagi. Iblis dari kiri tidak bisa. Aku mainkan dari kanan. Dari saat pertama merintis, hidup dalam iman, berjuang, wah dia sangat kuat. Tapi sekarang menjadi anak Tuhan yang diberkati. Menjadi anak Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, menjadi anak Tuhan yang wah begitu optimis, begitu yakin, dan dia tidak mulai berjaga-jaga. 180-nya mulai lewat, 220 bahaya, mulai ada signal, kau sudah melewati batas limit yang kamu harus pertahankan. Dan tidak perlu khawatir, saya diberkati Tuhan. Lihat ini hidup saya tidak ada masalah. Lihat ini saya disertai dengan begitu banyak tanda kebaikan Tuhan. Tidak perlu santai aja, saya tidak perlu susah payah berdoa seperti kemarin-kemarin. Saya sudah seperti berkati Tuhan. Nah, saya sampai di 270 di sini. Sudah mulai tanda yang kencang sebelum kembali lagi ke titik nol di sini. Kamu sudah lewat. Tanda bahaya, alarmnya sudah bukan lagi tadi sudah zona, bukan merah lagi, merah berat. Akhirnya kita tidak sadar, tiba-tiba kita diberkati tapi jalan kita mulai lumpuh, mulai sakit, mulai dari damai sejahtera. Tapi merasa tetap dipakai Tuhan, merasa tetap diberkati. Merasa tetap seolah-olah menyertai. Sampai kemudian ketika titik zero kita sudah jatuh dalam jebakan iblis. Kembali lagi ke pergumulan dosa yang sama, perbuatan yang sama, yang berulang lagi ke titik nol. Sampai kita nol di belakang. Loh kapan aku kemarin ada di sana? Kenapa aku kembali di sini? Kita harus menjaga poros lurus yang berbeda antara kutub utara dan selatan, timur dan barat. Kalau kita dulu hidup manusia lama kita ke sana, Bapak Ibu,
kita pastikan kita harus tetap ada di sana. Harus tetap ada di titik di sini. Kalau engkau mengizinkan berbalik ke kiri dan ke kanan, maaf Bapak Ibu, itu yang membuat kita tiba-tiba mulai masuk dalam teori kegagalan, teori keraguan-raguan, teori kekhawatiran, teori kecemasan, teori kebimbang. Karena kita mulai mengaku yang tidak sempurna mulai terjadi lagi. Nggak tahu karena kita keadaan saya kok minus dulu. Kok saya kurang dulu. Kok saya sepertinya berkat tidak lagi seperti dulu. Kita mulai ditarik dengan teori keraguan-raguan. Jangan-jangan, sebenarnya bukan jangan-jangan, bukan berkatnya yang kurang, bukan Tuhan yang tidak menolong, tapi engkau sudah bergeser dari jalur lurus. Yang dari kutub ke sana, engkau sudah mulai bergeser secara pelan. Itu yang membuat kalau ke kiri itu minus kembali, kelihatan ke kanan sepertinya plus, tapi keadaan dan damai sejahtera. Kita harus pertahankan dalam kesempurnaan. Seperti kata Paulus, dosa di manakah senang? Kuasa dosa ialah hukum Taurat. Makanya ayat 57 dikatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah berarti sudah, bukan akan. Bukan saat kita berjuang baru kita menang, bukan. Kemenangan itu sudah diberikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kemenangan itu sudah kita miliki. Hanya kita harus menjaganya, memeliharanya, dan tetap tinggal di dalamnya. Makanya 1 Yohanes 2:27 ditutup dengan, demikianlah hendaknya kamu tetap, 1 Yohanes 2:27 tentang pengurapan, kamu harus tetap tinggal di dalam. Yang telah demikian adalah kamu tetap tinggal. Kalau kita mulai keluar, sebab di luar Kristus, Yohanes 15 ayat 5b, sebab di luar Kristus kamu tidak dapat. Tidak dapat. Yang terjadi adalah ketidaksempurnaan. Mulai muncul lagi khawatir. Karena kita tidak menjaga track kita. Kita tidak menjaga jalur kita yang seharusnya beroposit dengan jalur lama kita. Kita harus jaga itu. Paulus di mana dulu? Inilah orang yang mengizinkan kesempurnaan Kristus. Kemenangan itu diraih Paulus dengan luar biasa. Hemat, di mana kemenangan? Tapi syukur pada Allah yang telah memberikan kemenangan, telah, bukan akan. Kemenangan itu sudah diberikan kepada kita oleh Yesus Kristus Tuhan. Makanya apa saja yang kita minta, doakan, percayalah Tuhan sudah memberikan. Jangan katakan nantinya kapan Tuhan. Nah, ini masuk lagi kepada nggak sempurna ini. Kalau kita sempurna, mau kapan, mau besok, mau lusa, aku tak percaya, mau minggu depan, aku percaya. Kalau Tuhan sudah berjanji, sebab Allah tidak bisa. Seperti kata Bileam, kalau Allah, ketahuilah dalam Bilangan 23:20, Bileam berkata, ketahuilah Allah menyuruh aku untuk memberkati, dan apabila Allah memberkati, aku tidak dapat kembalikan. Tidak ada yang berubah. Yang berubah itu bukan Tuhan, bukan firman-Nya, bukan kuasa. Yang berubah itu kita, Bapak Ibu. Kita tiba-tiba kembali lagi magnetnya ke yang lama. Kalau kita terus konsisten, Bapak Ibu, kita akan maju dan semakin mengalami kemuliaan Allah yang sempurna. Amin. Dosa, di manakah sengatmu? Kuasa dosa. Paulus makanya sampai akhir dia bisa berkata, aku telah bertanding sampai garis akhir, aku telah memelihara iman. Sampai akhir hidupnya Paulus melihat kemenangan demi kemenangan. Bahkan ketika dia melihat, aku tahu darahku sebentar lagi, dia tahu akan menjadi martir. Darahku aku tertumpah, tapi darahku tertumpah tidak percuma. Aku akan menjadi martir untuk kemuliaan Tuhan. Kemenangan sampai akhir dalam kekekalan. Amin. Kemenangan yang seperti ini yang Allah memberikan bagi kita. Jujur aja kadang, itu terlalu tinggi, Bapak. Bapak Ibu, kadang kita melihat terlalu tinggi. Terlalu sempurna. Allah itu mau membuat kita melakukan pekerjaan yang sempurna, tapi kadang kita sendiri menganggap terlalu berlebihan untuk saya. Sehingga kita membatasi diri kita. Kita sendiri membatasi diri kita. Mana bisa saya mengenali pekerjaan Allah yang sempurna? Saya kan manusia. Ini selalu menjadi sebuah batasan, halangan, sehingga kemenangan yang sempurna dan kekal. Bapak Ibu, tanpa kita memiliki kemenangan yang sempurna dan kekal, kita tidak bisa memenangkan dunia. Kita mau memenangkan dunia dengan bahasa, kamu mau kaya, dunia lebih kaya. Mau pintar, dunia, orang pintar banyak di dunia. Lihat aja orang Yahudi yang tidak percaya, orang Yahudi yang tidak percaya Tuhan Yesus, pintarnya nggak ketemu. Mark Zuckerberg yang punya Facebook,
yang punya Google, Sergey Brin sama temannya itu. Termasuk yang punya Microsoft, yaitu Bill Gates sendiri. Ini orang-orang pintar Yahudi tapi tak percaya Tuhan Yesus. Kita mau bersaing otak dengan mereka. Kalau tanpa kesempurnaan Allah nggak bisa. Warren Buffett sebutkan nama-nama orang hebat dunia, Rockefeller di Amerika, Rothschild di Eropa, di Inggris. Ini orang Yahudi luar biasa, tapi nggak kenal Tuhan Yesus. Nggak kenal Tuhan Yesus. Sebab itu kalau anak-anak Tuhan harus mengenangkan dunia, kita harus berpusat pada Allah. Hanya dengan kalian kita, bagaimana kita jadi takut sendiri, bagaimana saya menjadi sempurna seperti Kristus. Dengan perkataan itu kita sendiri sudah membuat sebuah batasan, membuat tembok kemustahilan. Bagaimana saya bisa menjadi sempurna seperti saya kan? Itulah yang seringkali tanpa kita sadar kita bangun, makanya kita tidak pernah mengalami kemenangan yang sempurna. Selalu kemenangan kita ada cacatnya, selalu keberhasilan kita ada yang nggak sempurna. Lihat logonya Apple Computer, Apple ya, buatan Steve Jobs. Gambarnya apa? Apple yang ada gigitan. Apple itu artinya Steve Jobs mengakui pengetahuanku tidak sempurna. Kenapa dia tidak buat apel yang utuh sebagai simbol? Itu mengakui manusia tidak sempurna. Tapi Allah mau membawa kita untuk mengalami janji kemenangan, sebab tanpa kesempurnaan daripada Allah, Bapak Ibu, dunia akan menuntut kita lebih banyak. Makanya buktinya, begitu kita mau menginjil ya, bahasa menginjil, apalagi orang yang kita kenal, teman kita lama yang dulu kita bikin dosa. Saudara, mereka pasti punya pikiran begini. Lo sendiri gimana hidup lo? Hidup lo sendiri bagaimana? Keluargamu? Aku masih dengar begini begitu. Bapak ya, kita mau jangkau mereka. Tanpa kita memberikan bukti kemenangan yang sempurna, dunia mengatakan, iya kamu kok betul-betul lain. Nah ini, kamu kok lain dari yang dulu. Kita sedang berada pada track 180 derajat dan tidak bergeser ke kiri, tidak bisa ke kanan. Kita sedang berada dalam sebuah jalan yang disebut oleh Daud, adapun Allah jalannya sendiri. Ketika ini terjadi, disitulah kekuatan kesaksian hidup. Lalu masih susah penginjilan menangkap ini, karena masih banyak orang Kristen yang hidupnya di batu sangkut. Mengaku Kristen tapi masih berbuat jahat, masih berbuat tidak senonoh. Dia tadi kemudian, saya selalu katanya, saya bukan pendeta, saya bukan hamba Tuhan. Kenapa saya harus menjadi sempurna? Inilah yang membatasi pekerjaan Allah atas rumah Tuhan, gereja Tuhan. Padahal ketika berbicara tentang rumah Tuhan, gereja Tuhan, itu berarti kolektif. Kita bersama-sama memenangkan dunia. Amin. Bukan wah di situ gerejanya karena pendetanya, karena pujiannya, karena itu berarti kita sama. Allah tidak memakai orang per orang. Paulus marah kalau ada orang menyebutkan ini Paulus hebat. Dia marah kepada jemaat Korintus, kalian sudah menimbulkan perpecahan di tengah jemaat yang menyatakan bahwa kami golongan Kefas, kami golongan Apolos, kami golongan Kristus, dan kami golongan Paulus sendiri. Artinya siapa kami? Apolos dan Paulus itu hanya Allah Tuhan. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Tuhan yang menumbuhkan. Yang penting bukan Paulus, yang penting bukan Apolos, tetapi Allah yang menumbuhkan benih. Tidak ada faktor manusia, tidak ada faktor kelebihan dalam sebuah dar. Allah sendiri yang harus terus-menerus menjadi perhatian. Amin. Bapak Ibu, kita sedang masuk pada sebuah perubahan hidup yang saat ini. Kalau kemarin jalan kita pelan-pelan, hari ini Tuhan ini mau kita jalan cepat. Kalau engkau tidak berjalan cepat dalam proses pertumbuhan rohanimu, kita akan terlewat dengan proses kegerakan zaman. Dunia itu sekarang kemarin dikenal New Age Movement. New Age Movement ini gerakan zaman baru. Itu sudah sejak tahun 80-an sudah berkembang. Gerakan-gerakan dunia sekarang ini sudah bukan lagi New Age Movement, tapi sudah New World Order. New World Order itu artinya pemerintahan dunia baru sebagai persiapan pemerintahan Sion. Bapak Ibu, sekali lagi kita belum tahu pasti jawabannya. Apa yang menyebabkan vaksin? Apa yang menyebabkan pandemik ini?
Apakah ini betul-betul karena virus? Saya pada waktunya akan ketahuan. Sekiranya ini menjadi sebuah rekayasa dunia yang disebut pemerintahan dunia baru untuk membuat semua orang pada akhirnya akan angkat tangan. Kita harus berani jujur. Indonesia lagi red. Jakarta tutup lihat pakat. Gubernur mereka benar-benar dikonfrontasi. Sudah gini kenapa ada kemarin-kemarin buat kebijaksanaan yang lebih. Sekarang kalau tutup semua bisnis nggak boleh, tutup mati lah kita. Bapak Ibu, sebenarnya ini bukan bicara soal, sebenarnya kita harus tahu kata Bill Gates, gelombang yang kedua lebih serem dari gelombang yang pertama. Ini menarik. Bukan dokter, bukan orang medis, orang komputer sudah ngomong gelombang kedua itu akan lebih serem. Dan ini gelombang pertama. Gelombang kedua itu tidak perlu tunggu 2 minggu. Gelombang pertama itu bahkan tidak perlu tunggu batuk-batuk. Gelombang kedua ini, kalau engkau tidak langsung mengenali kesehatan, artinya mengenali kesehatan, kita kenali ciri kita. Saya kalau rasa masuk angin itu rasa, perut kembung rasa. Kita kan kenal tubuh kita sendiri. Itu jangan tunggu lama. Kalau mulai kondisimu sejak hari pertama rasa tidak well, jangan remehkan itu. Gelombang kedua ini kejem Bapak Ibu, tidak kelihatan kita ingusan, batuk, enggak, tiba-tiba kita itu sudah diramalkan oleh seorang Bill Gates, orang kayanya dunia. Ada apa dengan orang kaya dunia? Padahal dia bukan CDC, kelompok daripada kedokteran yang seharusnya menyampaikan hal itu. Ada sesuatu yang kita masih belum tahu, yaitu ada New World Order, pemerintahan dunia baru. New, kata new sekali lagi sudah didengungkan baru. Artinya kekristenan kita harus bergerak cepat, Bapak. Kalau kita tidak cepat, nanti dulu sudah, jangan. Tidak bisa tidak. Kita harus bergerak lebih cepat daripada waktu kita kemarin dalam membangun hubungan kita dengan Tuhan. Secara umur mungkin kita umur 15 tahun, tapi rohani kita harus 35 tahun. Secara umur kekristenan kita mungkin baru bertobat 5 tahun, tapi kehidupan rohani kita harus sekarang upgrade-nya cepat. Karena Allah berbicara, Allah memberikan kemenangan yang sempurna. Amin. Kalau kita tetap ngomong, saya kan anak-anak, saya kan juga baru, kita tidak akan siap. Kita sudah membatasi diri kita dengan ngomong juga baru. Katakan, Tuhan aku siap. Sekarang waktunya setiap orang mengalami proses percepatan. Jangan ngomong percepatan itu selalu ditafsirkan berkat. Wah, saya semakin cepat. Jangan. Pertama pastikan percepatan itu pertumbuhan iman kita dulu. Cepat itu. Kayak kemarin itu harus baca Alkitab. Hari ini baca Alkitab itu kayak baca novel aja. Kemarin baca Alkitab kayaknya susah banget. Sekarang baca Alkitab kayak baca sesuatu yang sangat penting. Itu harus. Jujur Bapak Ibu, saya sendiri pun mengalami perubahan banyak sejak saya menginjak tanah Papua. Banyak perubahan dalam saya berkorban. Terus banyak. Dan saya tahu ini bukan hanya soal cara berkorban. Itu dengan kata lain Tuhan sedang menuntut saya banyak berubah lebih daripada waktu dulu. Sudah harus lebih cepat. Kondisinya sudah semakin cepat. Makanya kita pun dalam segala hal di-upgrade. Baik, kalau kita tidak berpikir sempurna, kita pasti mudah menyerah. Kondisi yang ada keadaan sudah pulkam aja. Tapi kita harus berpikir sempurna, bagaimana menyikapi segala sesuatu diubahkan. Kalau lihat dulu rasakan sudah. Tapi karena kita mulai masuk dalam kesempurnaan yang daripada Allah, kemenangan itu pasti terjadi. Amin. Kita lihat kan, dapat siapapun kita, apapun yang kita kerjakan, kalau kita bergerak dengan kesempurnaan Allah, Bapak Ibu tidak ada yang mustahil. Kesempurnaan Allah itu sudah mengatakan demikian. Mustahil itu nothing, impossible is nothing. Kalau kau berjalan kesempurnaan Allah, Allah sudah mengatakan mustahil itu tidak ada. Tapi berapa banyak kita mengatakan mustahil, tidak mungkin, tidak bisa, karena kau tidak mau berjalan dalam rencana kesempurnaan. Ini loh kemustahilan demi kemustahilan yang memelai kita, ini loh menghalangi kita. Sehingga kita tidak bergerak dalam kesempurnaan Allah. Seharusnya, mustahil saya bisa dipakai Tuhan. Mustahil saya tidak bisa berubah. Mustahil kita sendiri sudah memprediksi diri kita. Mustahil saya bisa baca firman. Mustahil saya bisa berdoa. Kita sendiri, berapa banyak halangan kita terbesar sebenarnya adalah dengan kata kemustahilan itu sendiri. Lawan dari kata kemustahilan adalah kita harus bergerak dalam kesempurnaan. Menjadi
Sempurna dalam kemenangan yang Allah berikan. Oke, iblis juga boleh katakan pada aku, melihat diriku, melihat akunya, aku pasti tidak sempurna. Mustahil. Tapi yang aku lihat bukan diriku, tapi aku melihat Tuhan di dalam. Itu pasti akan melakukan semua. Kesempurnaan itu pasti bekerja. Semakin dahsyat dan luar biasa. Amin. Karena itu Paulus berkata demikian. Filipi yang ketiga 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal itu atau telah sempurna, tetapi aku mengejarnya. Ini loh rahasianya Paulus. Kalau kita sudah dimenangkan Tuhan, jangan kemudian tetap dalam kondisi rohani biar lari, kejar. Apa itu hidup rohani? Apa itu lahir baru? Apa itu hidup takut akan Tuhan? Apa itu harus kita kejar. Ini yang membedakan Paulus. Kenapa dia bisa memiliki hidup yang dipakai Tuhan luar biasa, mengalami kemenangan sempurna? Karena begitu dia ditangkap oleh Tuhan, dia nggak sekedar mau ditangkap pasif, tapi dia aktif mengejar. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal itu, aku telah sempurna. Paulus mengatakan, I'm not perfect, saya tidak sempurna. Tetapi tidak berarti ketidaksempurnaan aku menjadi alasan untuk aku tinggal diam, tidak. Aku mengejarnya. Kalau aku dapat menangkapnya, dapat juga menangkapnya, karena aku sendiri pun telah ditangkap. Kebanyakan orang Kristen setelah ditangkap, dan ada terserah Roh Kudus sama bagaimana. Tidak, kita pun harus membuat tindakan. Kita pun harus memberikan respon di dalam pimpinan Roh ketika Roh berkata, setia dalam mesbah keluarga, lakukan mesbah. Kalau Tuhan katakan, malah berdoa. Biarkan Roh Kudus. Tidak bisa. Paulus melakukan ini. Memang aku tidak sempurna, tapi aku mengejar kesempurnaan dari Allah itu. Dan katanya seperti itu. Kesempurnaan itu aku kejar. Aku tidak mau tetap jalan di tempat dalam segala sesuatu. Amin. Karena itu Paulus sendiri punya, Yakobus punya perkataan demikian. Yakobus pasal pertama ayat yang ke-16. Yakobus 1 ayat 16 mengatakan demikian sebagai peringatan kalau kita itu bukan untuk saya Pak Hasan, itu cukup untuk Bapak Pendeta. Keliru. Yakobus 1 ayat 15 punya pernyataan demikian. 16. Saudara-saudaraku yang kukasihi, jangan. Kalau kita punya alasan, saya tidak perlu seperti itu rohani saya. Jangan sah. Sebab kita lanjutkan, sebab setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna. Artinya, pemberian yang baik itu juga selalu diikuti satu paket, juga anugerah sempurna. Jadi Bapak Ibu, engkau tidak hanya bisa menerima pemberian yang baik, tapi engkau menghindari yang sempurna. Itulah sebabnya berkat kita ini tidak sempurna. Kenapa kita mau hanya terima yang baik, tapi yang sempurna nggak mau? Roma juga memberikan sebuah pengertian yang sama, supaya kita mengetahui mana kehendak Allah, apa yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Seringkali kita mau menjadi orang Kristen yang baik-baik saja, tapi kita tidak mau meningkat dari orang Kristen yang berkenan, mau menjadi sempurna. Bagaimana menjadi orang Kristen yang pemenang, apalagi mau lebih dari pemenang? Orang Kristen banyak ngomong, hei kau sudah sampai ke sini. Artinya bulatkan tekadmu, bulatkan niatmu, jangan biarkan hal apapun mengacaukan signal rohanimu. Dan katakan nanti dulu, amalas kayaknya ya tadi sudut yang kiri masih lebih berat, ke kanan lebih berat. Jangan. Yakobus dan terang-terang jangan sesat. Sebab setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau baik, tidak ada perubahan. Kalau Allah berjanji untuk menyatakan berkatnya seperti di dalam bilangan tadi kata Bileam, kalau Allah menyuruh aku memberkati, aku tidak akan kembalikan. Tidak berubah janji Allah. Kalau Allah mau memakai kita, mau memberkati kita, Allah tidak berubah. Pertanyaan kembali ke kita. Apakah kita mau mengalami hal itu di dalam kehidupan kita? Allah tidak berubah, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jangan tertukar, diberkatkan. Disebutnya kenapa tetangga saya malah diberkati, kok saya tidak diberkati? Jangan pikir seolah-olah Allah kan manusia ketukar diberkati. Kenapa orang itu lebih diangkat Tuhan daripada saya? Seharusnya saya, padahal saya tahu dia bukan. Nggak ada, kita nggak perlu khawatir kedudukan kita, posisi kita di hadapan Tuhan itu nggak berubah dan nggak akan tertukar oleh karena bayangan. Kalau Allah sudah menetapkan engkau menjadi yang terbaik, kau pasti yang terbaik. Allah nggak pernah berubah, katakan mata. Karena ayat 18 dikatakan atas kehendaknya sendiri
Ia telah apa? Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran. Karena Allah sendiri punya kehendak pada kita, supaya kita mengalami yang sempurna itu. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita supaya kita dalam tingkatan tertentu menjadi anak sulung di antara menjadi anak sulung yang terutama, yang pertama, yang sempurna. Allah itu mengenai atas kehendaknya sendiri yang menjadikan Allah memilih kita untuk kehendaknya, dan kita harus didasarkan firman Tuhan. Karena Mazmur 119 ayat 160 mengatakan, dasar firman-Mu adalah kebenaran, dan segala perintah-perintah-Mu yang adil adalah tetap untuk selama-lamanya. Mazmur 119 ayat 160. Oleh firman Allah kita dijadikan untuk supaya kita dalam tingkatan tertentu menjadi yang sulung itu yang pertama-tama, yang terutama. Makanya seharusnya di kota ini kalau ada orang hebat, terkenal, diberkati, itu harus ada Tuhan. Tidak ada yang amin. Karena Tuhan yang mulia. Karena kita mau takut akan Tuhan. Nah, bagaimana caranya kita bisa sampai ke sana ini? Tuhan bilang, engkau harus terima pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna. Mari izinkan apa yang sempurna dari Allah terjadi dalam kehidupan kita. Kalau itu terjadi, Bapak Ibu, kita pasti menjadi yang sempurna, yang terutama dari semua ciptaan. Lihat, dikatakan dari antara semua ciptaan. Amin. Akhirnya Roma 9 ayat 28 berkata demikian, sebab apa yang telah difirmankannya. Tadi Mazmur, ya, lihat ya, Mazmur 119 lagi. Dasar firman-Nya adalah kebenaran. Artinya Tuhan yang menjamin pasti benar, itu nggak salah, nggak mungkin gagal, namanya aja benar. Allah telah melakukannya. Sebab segala hukum-hukum yang adil adalah untuk selama-lamanya. Maka kita masuk Roma 9 ayat 28. Apa yang dikatakan Roma 9 ayat 28? Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi, di hidup kita, di keluarga kita, di pekerjaan kita, di sekolah kita, sempurna. Allah nggak pernah buat yang nggak sempurna. Bapak Ibu, kalau kita mulai terjebak dalam, tapi kok lama Pak? Karena sempurna. Allah bisa mengizinkan yang tidak sempurna, tapi kalau tidak sempurna tadi cepat asal jadi dan sebagainya, tapi nggak sempurna, hasilnya akan beda. Tiba-tiba kita di tengah jalan setelah menerima berkat yang nggak sempurna, kita mau, loh Tuhan berkatnya kok cuma begini sih? Loh kamu nggak buru-buru, maunya cepet-cepet, tapi begitu diserahkan, loh kok hasilnya begini? Tapi begitu kita mau masuk dalam kesempurnaan Allah, maka kita akan menikmati begitu waktunya tiba seperti pujian tadi. Bila waktunya telah tiba, waktu Tuhan pasti tepat. Bapak Ibu, kita akan tersenyum. Kita hanya melihat, mengingat, kok bisa, semua kok bisa. Amin. Allah merancang kesempurnaan buat setiap kita. Bukan rancangan-rancangan yang tidak sempurna, karena Allah kita adalah Allah yang sempurna. Karena Ia harus memegang pemerintahan sebagai Raja. Dia Raja berkuasa, berdaulat dalam segala hal atas kehidupan kita. Makanya dalam segala hal percaya kesempurnaan Allah harus terjadi, digenapi dalam kehidupan kita. Siap untuk menjadi sempurna. Orang yang menjadi sempurna tandanya adalah seperti ini. Dia siap dikritik. Kalau kita mau menjadi sempurna tapi kita tidak mau dikritik, begitu kita dikritik, disinggung, ditegur, tanduk kita naik. Bagaimana mau sempurna? Baru diingatkan sedikit sudah, saya senang, saya suka. Bagaimana sempurna? Ini baru teguran, apalagi ngomong berkat. Kalau mau menjadi sempurna tandanya sederhana. Mau menjadi sempurna, begitu ditegur, haleluya, dalam hati, kurang ajar. Tapi Bapak Ibu, kita heran sama dokter kita nurut, tapi sama Alkitab kita mikir. Dokter kasih obat yang mahal aja orang kaya kayak beli obat ini. Kalau saya dengar kesaksian,
untuk menyelamatkan anaknya dari COVID. Pak, ada obat yang langsung lanjut. Dokter bilang, obat ini 400 juta sekali suntik. Padahal dari keluarga, pengajar, dosen di Surabaya, dibela-belain cari 400 juta demi itu dalam grup di mana saya bergabung. Dibela-belain. Memang nyala. Tapi coba kalau Tuhan suruh, tolong kasih 400 juta untuk gereja. Ah, ini salah suara Tuhan, perasaan salah. Coba kalau suruh, taruh, kasih ke yayasan amal misalnya. Yatim piatu berapa Tuhan? 100 juta. Ah, sulit kita. Tapi untuk ini dan itu kita mau minum obat aja kata dokter, ada belum tentu. Dokter itu bukan Tuhan, kita minum aja obatnya. Minum obat ini apa ya? Sehari 3 kali, gak tahunya minggu depan mati. Tapi kita percaya, kita mati juga. Lu banyak yang kayak gitu, jangan katakan ini berubah. Ngikutin nasihat dokter, dan tiba-tiba malah salah, gak mau panjang. Yang menjadi perbandingan di sini adalah kita sama dokter manusia nurutnya bukan. Tapi coba kalau Allah ngomong, nah berdoa, nah baca Alkitab, disuruh doa Alkitab belum disuruh keluar rumah panas-panas, coba kamu datangi pengemis di pinggir jalan, coba kamu bikin masak kasih ke dia dan ngobrol sebentar sama dia, Tuhan panas itu Tuhan. Sepertinya di Sowi 4 itu wah ada tempat berteduh. Tuhan sudah undang kamu kan lewat kasih dia ngobrol sama dia, tidak usah ngomong tentang katakan Tuhan baik Pak. Tuhan sayang sama Bapak. Jujur aja untuk hal seperti ini kita, aduh, keluar lagi, masak lagi, apalagi rumah di pasir putih, ujung ketemu ujung, hanya untuk apa? Memberi kepada orang yang di jalan tiba-tiba saat lewat ada roh Allah mengatakan berkati orang itu. Kalau engkau lewat sini lagi seperti yang berkati orang itu. Nantikan dan kata dokter, Anda istirahat sepanjang malam, padahal kita pikiran hari itu mau melakukan. Baik dokter, saya akan istirahat, tapi kaki sudah gatal ini. Tapi kita turuti kata dokter. Bapak Ibu, mari biarkan kesempurnaan Allah bekerja. Allah mengajarkan kesempurnaan dalam kehidupan kita. Siap untuk kita mengalami proses dalam segala hal yang Tuhan izinkan. Amin. Siap menjadi sempurna? Ya. Wah, Bapak Evan siap. Siap jadi sempurna? Amin. Nah, ini kurang meyakinkan dalam amin ini biasa. Mari katakan, suami istri, Mama, saya siap sempurna. Mari kita ucapkan ikat dari pasangan suami istri. Supaya suami istri saling mengkritiki. Kamu katanya minggu kemarin sempurna. Tapi tadi sudah. Supaya kita saling ingatkan, amin. Coba saling ngomong. Mama, kita siap dari sini. Amin. Opa Oma, ya Opa Grifon. Saling ingatkan biar. Ya, kita mau jadi sempurna. Saudara Yusuf, lihat sama. Beritahukan kiri kananmu. Kalau kemarin kamu berkatakan, mustahil. Anda mungkin sekarang ini tegaskan, tidak, kita sempurna. Berkat yang sempurna pasti terjadi. Rencana yang sempurna pasti terjadi. Mulai berkatakan yang sempurna itu sehingga tidak ada lagi mustahil. Tidak ada itu. Yang sempurna. Yang sempurna. Amin. Tidak mungkin, tidak bisa. Saya kan begini, saya kan. Tidak ada lagi tidak sempurna. Berpikirlah, hiduplah seperti Allah yang melakukan sesuatu. Maka tidak ada yang mustahil. Amin. Mari sekali lagi katakan, kita sempurna karena Kristus. Mama Demis ya, sempurna kita di dalam Tuhan. Amin. Iya, ucapkan kiri kanan yang muda-muda saling bersalam. Jangan lihat saya. Mari katakan satu sama lain. Iya, salam. Kita sempurna di dalam Tuhan. Supaya nanti kalau pulang dia mulai kembali lagi ke magnet yang sebelah kiri, mulai suka mengeluh atau yang ke kanan sombong, kaki saya mulai keluar dari kesempurnaan ini, keluar dari komitmen jadi sempurna. Masa sih? Iya, oh ya terima kasih.
tetap lurus dan sempurna. Adapun Allah jalan yang sempurna dan janji Tuhan adalah murni. Amin. Dia menjadi perisai perlindungan bagi orang yang percaya. Amin. Haleluya.